Ismail dan teman-teman semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yaitu IoT atau Internet of Things. Jadi IoT itu apa sih sebenarnya? Jadi IoT atau Internet of Things itu merupakan sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Adanya IoT membuat pengguna dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jadi secara sederhananya itu IoT itu merupakan sebuah berbagai macam perangkat yang terhubung dengan internet. Jadi internet itu dijadiin sebagai wadah buat si device-device yang terhubungnya bisa terkoneksi. IoT itu perlu 3 komponen, yaitu ada sensor, ada gateway, ada cloud. Nah, sensornya itu digunakan untuk mengumpulkan data dari objek fisik yang terhubung dengan internet. Lalu gateway-nya itu digunakan oleh barang-barang IoT untuk meneruskan data kepada cloud. Nah, setelah data nyampe di cloud tuh bakal nyimpan data yang diberikan dari sensor. Nah, bidang ilmu yang terlibat dari IoT itu banyak. Nah, contohnya tuh kalau misalnya di core domainnya tuh ada elektronika, terus pemrograman kayak di IT, untuk kecerdasan buatan dan big data. Nah, di expertnya tuh bisa di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, dan kedokteran dan bidang lainnya. Nah, contoh IoT gitu. Kalau di bidang perikanan tuh kita bisa bikin pemberi makan otomatis. Jadi kita nggak bakal kelupaan nggak ngasih makan ikan-ikan kita. Lalu home service gitu. Misalnya lampu yang otomatis nyala, terus super app buat rumah. Nah, di bidang kedokteran juga ada pendeteksi penyakit. Lalu di lalu lintas kayak pengaturan lampu lalu lintas. Keuntungan dan kerugian dari IoT itu sebenarnya lebih keuntung, cuman ada juga kerugiannya gitu. Nah, keuntungannya tuh efisiensi energi, kayak kita menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, terus hemat biaya juga karena yang kita keluarkan nggak banyak, lalu produktivitas meningkat dan keselamatan juga meningkat gitu. Nah, sedangkan kerugiannya kayak isu keamanan, kadang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu, misalnya masuk dan merusak sistem kita. Terus kebergantungan pada internet. Nah, ini kebergantungan pada internet tuh karena kan IoT itu berada di menggunakan internet, jadi kalau nggak ada internet ya sama aja gitu, lebih susah dipakainya gitu. Nah, dan juga mengurangi aktivitas fisik karena semakin sedikit sumber daya yang digunakan, maka semakin sedikit juga kayak hal yang perlu dikerjakan secara fisik. Nah, mungkin untuk IoT itu kan agak kurang kebayang gitu contohnya gimana. Nah, bisa dicoba lewat tinkercad.com. Nah, mungkin aku kasih contoh aja untuk Tinkercad-nya. Nah, jadi ini tuh salah satu contoh Tinkercad-nya, dimana si sensor tuh kalau misalnya udah dekat ke sensor bakal ada bunyi. Misalnya ya. Nah, jadi kan kalau misalnya menjauh di sensor tuh si lampu kuning yang nyala. Nah, tapi kalau misalnya udah dekat sensor, nah, si bagian yang kita pilih itu bakal ngeluarin suara gitu, dan jadi itu kayak peringatan gitu ke kitanya gitu, dan lampunya juga jadi merah gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya menjauhi sensor tuh si lampu hijau yang nyala. Mungkin sekian presentasi dari saya, terima kasih.